wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nurmila dari Cianjur. Saya mahasiswi Politeknik Bakti Asih jurusan Kebidanan Purwakarta. Ibu-ibu, hari ini mari kita berdiskusi sama-sama mengenai pengalaman kita yang berhubungan dengan kode etik profesi kebidanan. Kebetulan saya pernah menemukan pasien ketika saya piket di Poned Puskesmas Cilaku, dan pasien tersebut dengan anemi berat. Sebetulnya anemi berat itu bisa dikendalikan sebelum pasien tersebut aterem. Ketika kita menemukan pasien bumil dengan pada saat K1 murni 12 minggu, kita melaksanakan T10, yaitu T8-nya dengan melaksanakan cek lab. Cek lab itu untuk menemukan apakah pasien bumil tersebut anemi atau tidak. Nah, pada saat saya piket di Puskesmas Cilaku, saya menemukan dengan pasien partus aterem dengan anemi berat. Sebetulnya anemi berat itu masih bisa kita terapi sebelum aterem dari ketika kita menemukan pasien dengan anemi berat, yaitu di trimester 1. Namun ketika kita memberikan terapi FE-nya harus kita pantau. Nah, kebetulan waktu saya menemukan pasien dengan aterem mau bersalin di Poned, ketika dicek lab ulang karena tensinya rendah, keadaannya pucat sekali, ternyata HB-nya sangat rendah, yaitu 6. Namun ketika diperiksa dalam, si ibunya itu udah mau partus. Nah, otomatis kan kalau kita merujuk itu harus dilaksanakan konsul dulu si jagoan. Jadi kebetulan pada saat kita mau merujuk lama lagi karena persetujuan keluarga yang lama karena mereka menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Ceritanya disitulah saya sebagai bidan pada saat itu merasa dilema, ditolong takut perdarahan, tidak ditolong ya memang harus sudah lengkap persalinannya. Ceritanya pasien tersebut ditolong di Poned, tapi setelah postpartumnya pasien tersebut mengalami perdarahan hebat dan ujung-ujungnya dirujuk ke rumah sakit. Nah, kalau dilihat dari kasus tersebut, sebetulnya anemi berat itu masih bisa kita kendalikan dari trimester 1. Ketika kita menemukan bumil dengan anemi, berarti kita harus support FE-nya, dipantau pemberian FE-nya apakah diminum atau tidak, caranya benar atau tidak. Ketika saya menemukan ibu hamil itu diberikan sama bidannya FE tiap bulan, tetapi beliau tidak minum, ya mungkin itu kesalahan kita tidak memantau dengan benar, sehingga ketika kita menemukan ibu hamil dengan anemi berat dengan persalinan yang mendekati lengkap, mau tidak mau resikonya pasti untuk merujuk itu ada keterlambatan juga. Karena keterlambatan kenapa? Untuk merujuk persetujuan keluarga, nunggu ambulan, sehingga saya tolong di Poned pun dengan deg-degan ya ibu-ibu, karena udah tahu HB-nya rendah sekali, tetapi dengan sigap kita mengkonsulkan ke si jagoan. Dari si jagoan pun karena posisi bersalinnya itu sudah lengkap, kami tolong dulu dan memang benar ketika postpartumnya itu perdarahan hebat, yang akhirnya tetap meskipun ibu dan keluarga menolak untuk dirujuk, tetap kami rujuk. Nah, disitulah mungkin dari kasus tersebut merasa dilema juga sebagai bidan ketika menghadapi kasus-kasus yang urgent, ditolong, harusnya tidak ditolong, harusnya ditolong di rumah sakit karena kondisi pasiennya memang harus ditolong di Poned, kondisinya sudah lengkap, ya ditolong meskipun dengan pada akhirnya ujung-ujungnya tetap dirujuk ke rumah sakit. Kesimpulannya, kalau dilihat dari kasus tadi, ya saya lakukan pertolongan persalinan meskipun dengan anemia berat karena kondisinya sudah lengkap, tetapi tetap dilakukan rujukan karena
dengan persalinan dengan anemia berat harus dilakukan transfusi darah, yaitu yang bisa dilakukan di rumah sakit. Baik ibu-ibu, mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa mengambil manfaat dan ada hikmahnya buat kita semua yang selalu berada di lapangan dengan kasus-kasus yang bisa kita temukan kapan saja dan di mana saja. Mungkin diskusinya saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.